siapapun ya yang memang melakukan tindak pidana korupsi memang harus diproses, entah itu oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Tapi nggak boleh dibuat-buat, apalagi belum ada misalnya bukti permulaan yang cukup. Kalau memang ada pengaduan, ya mungkin pengaduan itu disampaikan saja berkas-berkasnya kepada kepolisian untuk mencari data ya. Tapi kalau memang tidak ada data, hanya isu saja ya, hanya analisis saja, wah ini pembunuhan karakter namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya akan menguber, bukan Petamburan, bukan Habib Rizik, tapi Balai Kota. Dan ini ada demo dari Gemajak ya. Kita lihat ya, biasa, kepada Anies Baswedan. Judulnya sebagaimana dilansir oleh wartaekonomi.co.id, demo Gemajak tangkap Anies Baswedan. Ya, kita lihat ya, kenapa harus ditangkap. WE Online Jakarta. Setelah Persatuan Mahasiswa Jakarta Raya (PMJ Raya) menggelar aksi demo di depan Polda Metro Jaya, hari ini giliran Gerakan Mahasiswa Jakarta Raya Gemajak menggelar demo menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertanggung jawab dalam pelanggaran protokol kesehatan. Ini demonya itu mengganggu atau menaati protokol kesehatan enggak ya? Tercatat 5 tuntutan disuarakan Gemajak dalam aksi demo yang digelar di Mabes Polri ini. Pertama, mendesak Mabes Polri turun tangan mendorong Polda Metro Jaya menjadikan Anies Baswedan bertanggung jawab dalam pelanggaran protokol kesehatan. Kedua, mendesak Mabes Polri agar turun tangan menyelidiki kasus dugaan korupsi dana Formula One yang batal diselenggarakan. Ketiga, meminta Mabes Polri turun tangan menyelidik kasus revitalisasi Monas yang sudah dihentikan dan diduga kuat ada penyelewengan APBD DKI Jakarta. Keempat, meminta Mabes Polri mengungkap dugaan korupsi proyek dana Frankfurt Book Fair 2015 yang itu juga ya, yang diduga merugikan negara 146 miliar rupiah saat Anies Baswedan menjabat Menteri Pendidikan. Kelima, meminta polisi mengungkap dugaan korupsi pengadaan tanah yang diperuntukkan pembangunan rumah DP 0 rupiah oleh Anies Baswedan. Peran Pemprov DKI Jakarta sebagai sentral negara yang dipimpin Anies Baswedan memprihatinkan karena berbagai kebijakannya justru menimbulkan polemik serta banyak terjadi tindakan yang tidak menjalankan protokol kesehatan, ujar Daeng Mulyansyah, koordinator lapangan demo Gemajak di depan Mabes Polri Jakarta Jumat 27/11/2020. Salah satu buktinya, ujar Mulyansyah, di saat kondisi transisi diterapkan, muncul lagi klaster baru penularan COVID-19. Ini bukti ketidakseriusan Anies dalam memimpin Jakarta, tandas Mulyansyah. Lalu soal kegagalan Anies memimpin Jakarta, Mulyansyah melihat Anies gagal menghadirkan agenda yang dijanjikan, yaitu balap Formula One yang menuai pro kontra dan kemudian menyebabkan dugaan terjadi praktik korupsi dalam anggaran yang begitu fantastis. Sehingga diduga hal itu hanya menjadi program terselubung semata. Buayan kata-kata manis yang begitu lihai dari Anies mampu meyakinkan masyarakat dengan program pengadaan rumah DP 0 rupiah. Namun hal itu hanya ilusi dan hanya untuk kepentingan masyarakat, beber Mulyansyah. Atas dasar itu semua, Gemajak meminta Mabes Polri segera menyelidiki dugaan keterlibatan Anies Baswedan. Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Jakarta Raya (PMJ Raya) juga mendatangi Polda Metro Jaya PMJ pada Kamis 26 November 2020
untuk mendesak polisi segera memproses Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Koordinator lapangan Korlap Aksi Demo, Irawan, mendesak Polda Metro Jaya untuk menjadikan Anies sebagai tersangka dugaan korupsi dana ajang balap mobil listrik Formula E. Kedua, mahasiswa meminta Polri untuk tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan. Formula E ya, bukan Formula One ya. Ketiga, Polda diminta mengungkap dugaan korupsi proyek dana Frankfurt Book Fair 2015 yang merugikan negara 146 miliar rupiah saat Anies masih menjabat Menteri Pendidikan. Kemudian, keempat, polisi diminta mengungkap dugaan korupsi dalam pengadaan tanah yang diperuntukkan pembangunan rumah DP 0%. Intinya, Polda Metro Jaya harus bisa menangani adanya kerumunan massa di Jakarta, harus lebih tegas lagi ujarnya di Jakarta. Lebih lanjut, pihaknya juga akan menggelar demo serupa di Balai Kota Jakarta jika tuntutan mereka ini tidak dipenuhi. Dalam aksinya, mahasiswa membawa foto Anies Baswedan yang menyerupai pelawak Gogon. Soal ini, Irawan menjelaskan foto Anies Baswedan yang menyerupai pelawak Gogon merupakan penggambaran sifat Anies yang menyelimuti sikapnya di balik kepolosan wajahnya. Di balik keelokannya berbicara, ternyata dia menutupi kebusukannya, tandas Irawan. Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat ormas mengaku siap menggelar aksi bela kebenaran dan keadilan di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta guna membela Anies Baswedan. Rencana aksi bela Anies siap dihadiri oleh ribuan orang yang tergabung dari sejumlah ormas seperti Majelis Betawi Pejabat, Bank Japar Indonesia, Jawara Betawi Pitung, Sahabat Jawara Bersatu, GAPSI, FKBB, Brigade 08, Front Persatuan Betawi, TRC Indonesia, LSM Kaliber, Satgas 08, FMGUB, Baloy, GMBB, Forbas Betawi Utara, dan Fuja. Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada pimpinan ormas agar menunda aksi tersebut karena saat ini masih pandemi COVID-19. Sebelumnya, para ketua organisasi ketemu dengan Pak Gubernur Anies di rumah dinas soal aksi ini. Namun Pak Anies meminta aksi demo secara fisik untuk ditunda dulu untuk menghormati protokol kesehatan, kata Koordinator Aksi Bela Kebenaran dan Keadilan Haji Abu Sarli. Lalu disepakati oleh para pimpinan organisasi bahwa aksi bela kebenaran dan keadilan di Balai Kota ditunda karena masih pandemi COVID-19, ditakutkan akan menjadi penyebaran virus corona. Kami tunda dahulu aksi tersebut, kami sami'na wa ato'na, kami ikuti arahan Pak Gubernur Anies, ujar untuk cooling down juga, sambung Abu Sadri. Ada juga Anies terancam pidana, puluhan ormas di Jakarta siap bela mati-matian. Namun ia menegaskan tidak akan segan-segan akan melawan oknum yang mencaci maki Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Jika memang ada preman-preman bayaran yang demo dan menghina serta mencaci maki Pak Gubernur, akan kita hadapi, tegasnya. Sementara itu, juru bicara aksi bela kebenaran dan keadilan, Haji Eka Jaya dari Ormas Pejabat, menilai pemanggilan Gubernur Anies Baswedan ke Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi adanya kerumunan saat diadakannya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW terkesan pemeriksaan yang dipaksakan. Pasalnya, orang nomor 1 di Jakarta itu tidak menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan Putri Habib Rizik Sihab. Adanya dugaan Gubernur Anies melanggar undang-undang karantina kesehatan lantaran peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidaklah jelas dan jauh memenuhi unsur pidana. Hal ini dikarenakan ada perbedaan antara karantina wilayah dengan PSBB. Selain itu, Gubernur Anies juga sudah memberikan sanksi administratif kegiatan tersebut sebesar 50 juta rupiah, kata Eka. Panjang juga beritanya nih ya. Menurutnya, yang dapat dikenai pidana menurut pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan hanyalah pelanggaran atas karantina. Oleh sebab itu berbeda karena tindak pidana atas pelanggaran PSBB tidak diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan. Pelanggaran tersebut hanya diatur dalam peraturan gubernur. Banyak yang menilai pula hal ini untuk memanfaatkan momentum seolah-olah Gubernur Anies tidak tertib dan melakukan pelanggaran. Ya, sobat era sekalian, kalau bicara tentang Anies Baswedan selalu memunculkan pro dan kontra. Aneh rasanya ya. Orang tidak mempermasalahkan Ma'ruf Amin yang wakil presiden,
Dan pada tahun 2016-2017 juga merupakan pionir dari gerakan terutama GNPF Ulama, Fatwa Ulama. Sebagai ketua MUI waktu itu kan Ma'ruf Amin yang justru mempelopori untuk memperkarakan Basuki Cahayapurnama, bahkan menjadi ahli kalau tidak salah ya di persidangan yang memberatkan Ahok ya. Dan kita tahu bahwa MUI adalah beroposisi pada waktu itu terhadap banyak kebijakan pemerintahan, bahkan ada ditelurkan GNPF Ulama yang tokoh-tokohnya berasal dari MUI seperti Ustadz Bahtiar Nasir. Tapi belakangan mereka disingkirkan dari MUI setelah MUI sekarang lebih bergerak ke wing kekuasaannya setelah ketua umumnya yang sekarang ketua One Team Dewan Pertimbangan menjadi wakil presiden Republik Indonesia berpasangan dengan Presiden Joko Widodo. Ya, this is politik ya. Tidak ada makan siang gratis, no freelance, dan teman dan lawan itu relatif dalam politik ya. Tapi teman dan lawan dalam politik ya, bukan dalam kehidupan sehari-hari. Nothing to do dengan kehidupan sehari-hari. Karena politik itu seperti sebuah dunia lain yang memang disediakan bagi orang-orang yang memiliki pendidikan tentunya. Karena kalau tidak memiliki pendidikan, politik bisa sangat berbahaya karena etikanya tidak dijaga ya. Oke, itu satu soal. Soal lainnya adalah mengenai demonstrasi terhadap Anies Baswedan untuk minta ditangkap, dipenjarakan. Begini sobat era sekalian, siapapun ya yang memang melakukan tindak pidana korupsi memang harus diproses, entah itu oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Tapi nggak boleh dibuat-buat, ya. Apalagi belum ada misalnya bukti permulaan yang cukup. Kalau memang ada pengaduan, ya mungkin pengaduan itu disampaikan saja, berkas-berkasnya kepada kepolisian untuk mencari data ya. Tapi kalau memang tidak ada data, hanya isu saja, ya, hanya analisis saja, wah ini pembunuhan karakter namanya. Jangan sampai pejabat bekerja secara baik-baik, secara benar, tapi sikap dasar kita tidak suka, maka kemudian cenderung kita membuat sebuah statement yang justru bisa dianggap sebagai menghina, memfitnah, ya. Jadi saya setuju kalau memang ada bukti yang kuat, ya semua harus diproses. Kalau memang ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anies Baswedan, sama seperti dilakukan oleh Edi Prabowo atau siapa saja pejabat, kalau memang melakukan tindak pidana korupsi yang betul-betul bisa dianggap korupsi, bukan kebijakan ya. Karena kalau kebijakan bisa saja kebijakan itu merugikan keuangan negara, tapi kebijakan yang merugikan keuangan negara tidak lantas bisa disebut sebagai tindak pidana korupsi. Karena namanya kebijakan kan bisa saja misjudgment. Dia membuat sebuah penilaian yang keliru. Ya mungkin Formula E ya. Formula E awalnya diambil karena ya berpikir itu akan menjadi ajang promosi dan lain sebagainya. Tapi kita tahu sekarang COVID-19, siapa yang mau menggelar Formula E ya. Jadi kondisi ini adalah kondisi yang kita tidak inginkan bersama. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana terhadap uang yang sudah disetorkan, misalnya kalau memang harus ada, ya memang sesuai dengan perjanjiannya. Kalau perjanjiannya mengatakan uang itu tidak bisa dikembalikan, ya apa boleh buat? Atau mungkin ada klausul force majeure-nya yang membuat kita bisa menagihnya berapa persen, nah itu harus dilakukan. Tapi kalau korupsi itu adalah ya uang itu masuk kantong diri atau orang lain yang juga ada kaitannya dengan diri kita. Jadi jangan sampai sobat RH sekalian, orang tidak korupsi kita anggap korupsi. Tapi kalau korupsi benar, jangan ragu-ragu untuk memprosesnya siapapun dia. Bahkan Presiden Jokowi sekalipun kalau memang terindikasi korupsi harus diproses juga. Sama seperti orang meributkan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid mengenai dua kasus pada waktu itu, yaitu Bulog Gate dan Brunei Gate.
Satu adalah dana Yayasan Dana Tera, Badan Umum Logistik Bulog pada waktu itu, yang dianggap dikorupsi, dan kedua adalah dana bantuan Sultan Brunei, makanya disebut Bulog Gate dan Brunei Gate. Dua hal ini yang dipermasalahkan oleh politisi-politisi Senayan untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid, dan akhirnya memang jatuh betul, walaupun setelah itu kita tidak melihat lagi ada proses hukum berikutnya setelah penjatuhan presiden dan wakil presiden. Jadi bisa jadi targetnya adalah target politik, sama seperti Anies Baswedan ini. Targetnya adalah bagaimana gubernur ini bisa dijatuhkan di tengah jalan agar tidak, dalam tanda kutip barangkali, menjadi kuda hitam tahun 2024. Nah, karena itu harus dipotong kakinya sekarang, mungkin begitu maksudnya ya. Tapi mudah-mudahan yang namanya perjuangan mahasiswa itu masih genuine, tidak ditunggangi oleh kepentingan kiri dan kepentingan kanan, dan tidak perlu juga pembela-pembela Anies, organisasi apapun, bersikap seperti negara ini tanpa hukum. Tidak, semuanya harus diserahkan pada proses hukum, tapi proses hukumnya harus netral, harus berintegritas, dan harus benar. Bukan proses hukum yang menarget seseorang atau ingin mencelakai seseorang. Ya, kita tidak menginginkan itu. Perbedaan politik biarlah menjadi sebuah perbedaan politik, biar kita menjadi dewasa sebagai bangsa. Tetapi sesama anak warga negara, kita harus fair dalam kompetisi politik misalnya. Jadi siapapun putra-putra terbaik tidak boleh dijegal di jalan, punya kesempatan untuk menjadi orang nomor satu, harusnya begitu. Dan jangan lupa hilangkan presidensial threshold kalau mau melihat orang-orang terbaik mampu berkompetisi. Dan yang jangan lupa adalah pemilunya atau pilpresnya jangan curang dan jangan penuh dengan kekurangan. Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, dioper pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.